Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Selain di Jakarta, unjuk rasa digelar buruh dan mahasiswa di dua kota, Makassar dan Yogyakarta. Sejumlah tuntutan disuarakan mulai dari pengesahan RUU perampasan aset hingga soal harga pangan dan kesejahteraan rakyat. Membiarkan kawan-kawan kita yang berada di Jakarta sana. Di bawah jembatan layang Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, massa buruh FSPMI berkumpul dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Aksi sempat membuat arus lalu lintas tersendat saat massa membakar ban bekas di tengah jalan. Buruh menyatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap aksi di Jakarta, sekaligus mendorong pengesahan RUU perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Dengan aksi ini itu kita merespon perjuangan kawan-kawan yang ada di Jakarta sana, yang kemudian terdapat beberapa isu-isu yang tersebar di media sosial. Itu kemudian kita di Kota Makassar dari Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia Kota Makassar bersama dengan PUK kami dan juga ada dari The Legend, itu kemudian menanggapi positif terkait dengan perjuangan itu di Jakarta. Mereka juga menyoroti kualitas pendidikan, ketersediaan BBM, serta kenaikan harga bahan pokok yang dinilai menekan daya beli pekerja. Sementara di Yogyakarta, ratusan mahasiswa Forum BEM DIY melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Sambil membentangkan spanduk dan berorasi, mahasiswa menuntut RUU perampasan aset segera disahkan serta menyelesaikan persoalan rakyat termasuk penanganan bencana dan kasus korupsi. Usai berorasi, massa kembali bergerak menuju titik 0 km. Dari Makassar dan Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Gracia Lapangaribuan. Dan saya Camar Haenda. Inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, pensiunan BUMN diringkus Satres Narkoba Polres Labuhan Batu karena nekat membawa sabu seberat 30 kg serta pil ekstasi sebanyak 20.000 butir. Tersangka ditangkap saat melintas di jalur lintas Sumatera di Perdamaian, Rantau Selatan. Mobil ini langsung dihadang petugas setelah dicurigai membawa narkotika dalam jumlah besar. Petugas kemudian menangkap pengemudi dan menggeledah bagian belakang mobil. Hasilnya 30 bungkus sabu dengan berat 30 kg dan 20.000 butir ekstasi ditemukan di dalam bagasi. Kepada petugas, pelaku mengaku mengangkut barang haram tersebut dari Dumai menuju Medan atas perintah seorang pria berinisial M asal Aceh. Pelaku juga dijanjikan upah 4 juta rupiah untuk setiap kilogram narkotika yang berhasil diantarkan. Berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti 30 bungkus plastik berwarna hijau bertuliskan Chinese PW yang dibalut lakban warna hitam dengan kurang lebih beratnya 30 kg bruto. Atas perbuatannya tersangka terancam pidana mati. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI bertahan hingga malam hari. Aparat pun berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta masih terjadi hingga Kamis malam. Massa yang bertahan didominasi pelajar. Aparat keamanan berupaya membubarkan massa dengan mengerahkan water cannon dan menembakkan gas air mata. Meski sempat terjadi ketegangan, massa berhasil dibubarkan dari gedung DPR. Sementara arus lalu lintas di sekitar gedung DPR RI masih ditutup. Penutupan jalan akan dilakukan tergantung situasi dan kondisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda tak dikenal babak belur dihakimi massa aksi di depan gedung DPR RI. Polisi sempat kewalahan mengamankan pemuda tersebut dari kerumunan massa. Pemuda tak dikenal yang dituding sebagai penyusup menjadi bulan-bulanan masa aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Emosi massa tidak terbendung. Sejumlah petugas kepolisian yang berada di lokasi sempat kewalahan saat mengamankan pemuda tersebut. Aksi main hakim sendiri dipicu kekesalan massa atas ulah pemuda yang diduga memamerkan senjata tajam di bagian pinggang. Kericuhan meredah setelah petugas kepolisian berhasil mengevakuasi penyusup tersebut ke balik pagar gedung DPR.